Halo Bapak dan Ibu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir ke video ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali singgah di channel Waktu Mas ID, selamat datang. Kami harap channel ini bisa menjadi teman setia Anda dalam menjalani masa pensiun dengan lebih berkualitas. Bapak dan Ibu, seringkali kita mendengar berbagai saran tentang makanan yang baik untuk lansia. Namun, tahukah Anda bahwa ada satu makanan yang mungkin terlihat sehat, tetapi sebenarnya perlu diwaspadai, terutama jika dikonsumsi terlalu sering? Ya, makanan itu adalah kacang rebus. Seringkali kita melihat kacang rebus sebagai camilan yang tidak hanya enak, tapi juga sehat. Namun, ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami agar camilan ini tidak justru merugikan kesehatan kita. Video ini akan mengupas tuntas kenapa lansia sebaiknya tidak terlalu sering mengonsumsi kacang rebus dan apa saja efeknya bagi tubuh. Sebelum masuk ke pembahasan, mari berinteraksi. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, saya ingin tahu dari mana saja Anda menonton video ini. Silakan tulis di kolom komentar kota asal Anda dan berapa usia Anda saat ini. Kami sangat senang bisa terhubung dengan Anda. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like pada video ini dan subscribe ke channel Waktu Mas ID. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru seputar kesehatan dan kebahagiaan di masa lansia. Sekarang, mari kita bahas. Mengapa lansia perlu waspada mengonsumsi kacang rebus berlebihan? Pertama, potensi masalah pencernaan. Meskipun kacang rebus kaya akan serat yang sangat baik untuk pencernaan, kandungan serat yang tinggi ini juga bisa menjadi bumerang bagi sebagian lansia. Lambung dan usus lansia cenderung lebih sensitif dan tidak sekuat saat muda. Konsumsi kacang rebus dalam jumlah besar bisa memicu perut kembung, gas dan rasa tidak nyaman. Ini karena serat yang tidak larut dalam air butuh proses pencernaan yang lebih lama, dan ini bisa membebani sistem pencernaan yang sudah mulai melambat. Bahkan, bagi sebagian orang, hal ini bisa memperparah kondisi seperti sindrom iritasi usus IBS yang umum terjadi di usia senja. Serat tidak larut dalam air dan melewati usus besar hampir tidak berubah. Ini membantu meningkatkan volume feses dan melancarkan pergerakan usus. Namun, pada sistem pencernaan yang sudah melambat, serat yang berlebihan bisa menumpuk dan menyebabkan sembelit atau rasa penuh yang tidak nyaman. Kondisi ini bisa diperparah oleh kurangnya asupan cairan. Selain itu, proses pencernaan kacang yang kurang sempurna juga dapat menyebabkan sisa-sisa makanan tertinggal di usus, yang jika dibiarkan bisa memicu peradangan. Peradangan kronis pada usus bisa merusak lapisan usus dan mengganggu penyerapan nutrisi, yang sangat penting bagi kesehatan lansia. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan fisik, tetapi juga bisa memengaruhi nafsu makan dan asupan gizi secara keseluruhan. Jika perut terus menirus terasa kembung atau tidak nyaman, seseorang cenderung enggan makan, yang bisa berujung pada penurunan berat badan dan kekurangan gizi. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan porsi dan frekuensi konsumsi. Mengurangi porsi atau mengonsumsi kacang rebus dengan makanan lain yang lebih mudah dicerna, seperti sayuran yang sudah dimasak, bisa membantu meringankan beban kerja pencernaan. Penting juga untuk mengunyah kacang rebus hingga halus. Proses mengunyah yang baik adalah langkah pertama dalam pencernaan yang efektif. Gigi yang sudah tidak sekuat dulu seringkali membuat proses ini kurang optimal, sehingga makanan yang masuk ke lambung masih dalam potongan besar. Memilih kacang rebus yang direbus hingga sangat empuk juga bisa membantu. Perebusan yang lama akan memecah sebagian serat dan membuat kacang lebih mudah dicerna oleh lambung dan usus yang sensitif. Kedua, efek negatif pada ginjal. Kacang rebus, seperti jenis kecenkong dan lainnya, mengandung mineral fosfor dalam jumlah yang cukup tinggi. Bagi lansia yang memiliki fungsi ginjal yang menurun, asupan fosfor yang berlebihan bisa menjadi masalah serius. Ginjal yang tidak berfungsi optimal akan kesulitan menyaring kelebihan fosfor dari darah. Akumulasi fosfor yang tinggi ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Kelebihan fosfor dalam darah dapat menarik kalsium dari tulang, menyebabkan tulang menjadi lemah dan rapuh. Kondisi ini dikenal sebagai penyakit tulang ginjal yang meningkatkan risiko patah tulang. Selain itu, tingginya kadar fosfor juga bisa memicu penyakit jantung. Fosfor berlebihan dapat menyebabkan pengerasan pembuluh darah yang dikenal sebagai kalsifikasi. Ini meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke, yang merupakan ancaman serius bagi kesehatan lansia. Kondisi ini seringkali tidak disadari, karena gejalanya tidak langsung terlihat. Kerusakan ginjal akibat fosfor berlebihan berkembang secara perlahan,
dan tanpa gejala yang jelas di tahap awal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit ginjal atau bahkan hanya ingin menjaga kesehatan ginjal. Sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Mereka bisa memberikan saran yang tepat mengenai batasan konsumsi kekencengan dan makanan lain yang kaya fosfor, seperti produk susu dan daging olahan. Mengetahui kondisi ginjal Anda melalui tes darah secara berkala adalah langkah proaktif yang penting. Tes sederhana seperti kadar kreatinin dan GFR laju filtrasi glomerulus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan ginjal Anda. Dengan memantau asupan fosfor dan berkonsultasi dengan ahli medis, Anda dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi kesehatan ginjal dan tulang Anda di masa tua. Ketiga, risiko interaksi dengan obat-obatan banyak lansia. Mengonsumsi obat-obatan rutin untuk mengelola berbagai penyakit kronis, seperti pengencer darah, obat tekanan darah, atau obat kolesterol. Kacang rebus mengandung vitamin K yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Konsumsi vitamin K yang terlalu banyak bisa mengganggu efektivitas obat pengencer darah, seperti warfarin. Interaksi ini bisa membuat obat menjadi kurang efektif dan meningkatkan risiko pembekuan darah yang tidak diinginkan, yang bisa berujung pada serangan jantung atau stroke. Oleh karena itu, bagi Anda yang mengonsumsi obat pengencer darah, penting untuk menjaga asupan vitamin K tetap stabil. Perubahan drastis dalam asupan kacang rebus dapat memengaruhi dosis obat yang Anda butuhkan. Selain itu, kandungan nutrisi lain dalam kacang rebus juga bisa berinteraksi dengan obat-obatan tertentu. Misalnya, kalium yang tinggi dalam kacang bisa memengaruhi obat diuretik yang digunakan untuk mengontrol tekanan darah. Kalium berlebihan dapat menyebabkan masalah irama jantung dan melemahkan otot. Penting untuk selalu membaca label dan berkonsultasi dengan apoteker atau dokter. Anda tentang makanan apa saja yang perlu dibatasi saat mengonsumsi obat tertentu. Jangan ragu untuk bertanya, apakah ada makanan yang harus saya hindari atau batasi saat minum obat ini? Dengan memahami interaksi ini, Anda dapat mencegah efek samping yang tidak diinginkan dan memastikan bahwa pengobatan yang Anda jalani berjalan optimal. Informasi ini adalah kunci untuk menjaga keselamatan dan efektivitas pengobatan Anda. Keempat, potensi peningkatan berat badan. Meskipun terlihat sebagai camilan ringan, kacang rebus sebenarnya memiliki kalori yang cukup padat. Mengonsumsi dalam jumlah banyak tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup bisa menyebabkan peningkatan berat badan. Peningkatan berat badan ini bisa memperburuk kondisi kesehatan lain yang sering dialami lansia, seperti diabetes, hipertensi, dan masalah sendi. Beban ekstra pada sendi akibat kelebihan berat badan bisa mempercepat kerusakan tulang rawan dan memicu nyeri sendi yang parah. Kacang rebus juga mengandung protein dan lemak sehat, tetapi porsi yang berlebihan bisa membuat kalori harian Anda melebihi batas yang disarankan. Satu porsi kecil saja sudah cukup untuk memberikan rasa kenyang dan energi, tetapi godaan untuk terus makan seringkali sulit dihindari. Oleh karena itu, penting untuk mengontrol porsi dan menganggap kacang rebus sebagai camilan sekali-sekali, bukan sebagai makanan pokok harian. Porsi yang ideal adalah segenggam tangan, sekitar 1/4 hingga 1/2 cangkir. Menyadari jumlah kalori yang Anda konsumsi dari camilan adalah langkah penting dalam menjaga berat badan yang sehat. Alih-alih mengonsumsi sebungkus penuh kacang rebus, bagilah menjadi porsi-porsi kecil dan simpan sisanya. Menjaga berat badan yang sehat adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah berbagai penyakit kronis di usia senja. Ini akan mengurangi beban pada jantung dan sendi, serta membantu mengontrol kadar gula darah dan tekanan darah. Dengan mengontrol porsi kacang rebus dan memilih camilan sehat lainnya, Anda dapat menjaga berat badan ideal dan menikmati masa tua dengan lebih sehat dan aktif. Kelima, risiko kandungan garam yang tinggi. Kacang rebus yang dijual di pasaran seringkali dimasak dengan tambahan garam yang cukup banyak untuk menambah rasa gurih. Bagi lansia, konsumsi garam berlebihan sangat berbahaya karena dapat meningkatkan tekanan darah, memperburuk kondisi hipertensi, dan memberikan beban ekstra pada jantung dan ginjal. Hipertensi yang tidak terkontrol bisa menjadi pemicu stroke dan serangan jantung. Garam berlebihan membuat tubuh menahan air, yang meningkatkan volume darah dan memberikan tekanan ekstra pada dinding pembuluh darah. Bahkan jika Anda merebusnya sendiri, seringkali godaan untuk menambahkan garam terlalu banyak sulit dihindari. Garam adalah bumbu yang membuat makanan terasa lebih nikmat, tetapi risikonya bagi kesehatan lansia jauh lebih besar. Jika Anda ingin mengonsumsi kacang rebus, pilihlah yang tanpa garam, atau buatlah sendiri di rumah dengan sedikit atau tanpa garam. Anda masih bisa mendapatkan manfaat nutrisinya tanpa risiko tambahan.
memperhatikan asupan garam harian adalah kunci penting untuk menjaga kesehatan jantung di usia senja. Bacalah label nutrisi pada makanan kemasan dan pilih produk dengan kandungan garam yang rendah. Mengurangi garam juga akan membantu ginjal Anda bekerja lebih efisien, mengurangi risiko penyakit ginjal kronis. Ini adalah langkah sederhana namun sangat efektif untuk melindungi organ-organ vital Anda. Dengan memilih kacang rebus yang rendah garam atau tanpa garam, Anda dapat menikmati camilan sehat ini tanpa membahayakan kesehatan jantung dan ginjal Anda. Keenam, risiko peningkatan gula darah. Meskipun keken cikongen secara umum dikenal memiliki indeks glikemik yang rendah, cara pengolahan, khususnya perebusan, dapat memengaruhi bagaimana tubuh memprosesnya. Terkadang, penjual menambahkan gula atau pemanis ke dalam air rebusan untuk menambah rasa, yang secara langsung bisa memicu lonjakan gula darah. Penting bagi lansia, terutama yang memiliki riwayat diabetes atau prediabetes, untuk selalu waspada terhadap tambahan tersembunyi ini. Selain itu, porsi yang terlalu besar bisa menjadi masalah. Meskipun satu porsi kecil kacang rebus mungkin tidak berdampak signifikan, mengonsumsi dalam jumlah banyak dapat meningkatkan total asupan karbohidrat Anda. Karbohidrat ini pada akhirnya akan diubah menjadi glukosa, yang jika berlebihan bisa memengaruhi kadar gula darah. Ketika tubuh mengonsumsi karbohidrat, pankreas akan memproduksi insulin untuk membantu sel-sel menyerap glukosa dari darah. Namun, pada lansia, fungsi pankreas seringkali sudah menurun. Ini berarti pankreas tidak dapat menghasilkan insulin secepat atau seefektif saat muda, sehingga lonjakan gula darah lebih mungkin terjadi. Gula darah yang tidak terkontrol dalam jangka panjang memiliki efek merusak pada tubuh. Tingginya kadar glukosa dalam darah dapat merusak pembuluh darah kecil di seluruh tubuh, termasuk di mata, ginjal, dan saraf. Ini bisa menyebabkan komplikasi serius seperti retinopati diabetik, nefropati, dan neuropati. Oleh karena itu, bagi lansia yang memiliki riwayat diabetes atau prediabetes, sangat penting untuk membatasi konsumsi kacang rebus dan selalu memantau respons gula darah setelah mengonsumsinya. Mengonsumsi kacang rebus bersama dengan makanan lain yang kaya serat dan protein bisa membantu memperlambat penyerapan gula lebih lanjut. Hindari kacang rebus yang sudah diolah dengan tambahan gula atau bahan lain yang tidak Anda ketahui kandungannya. Membuat kacang rebus sendiri di rumah adalah cara terbaik untuk mengontrol apa yang masuk ke dalam tubuh Anda. Anda bisa merebusnya dengan sedikit garam atau bahkan tanpa garam sama sekali. Meskipun kacang rebus bisa menjadi camilan sehat, penting untuk mengonsumsinya dengan bijak. Porsi yang tepat dan cara pengolahan yang benar adalah kunci untuk mencegah dampak negatif pada kadar gula darah Anda. Ketujuh, kandungan lektin yang berpotensi mengganggu kacang-kacangan, termasuk kacang rebus, mengandung senyawa yang disebut lektin. Lektin adalah protein yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan alami tanaman yang dapat mengikat karbohidrat. Meskipun lektin tidak berbahaya bagi sebagian besar orang, bagi sebagian lainnya, terutama mereka yang sensitif, lektin bisa memicu peradangan di dalam usus dan mengganggu penyerapan nutrisi penting. Meskipun proses perebusan dapat membantu mengurangi kadar lektin, tidak semua lektin dapat hilang sepenuhnya. Ini berarti, meski sudah dimasak, kacang rebus masih memiliki potensi untuk menyebabkan masalah bagi orang yang rentan pada lansia, di mana sistem pencernaan sudah lebih rentan dan sering kali mengalami penurunan fungsi. Paparan lektin yang berlebihan bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Peradangan kronis yang disebabkan oleh lektin dapat memperburuk kondisi autoimun dan memicu masalah pencernaan yang lebih serius dari waktu ke waktu. Gejala yang timbul bisa berupa perut kembung, diare, atau bahkan nyeri sendi. Lektin bekerja dengan mengikat lapisan usus yang dapat mengganggu integritasnya. Jika usus menjadi lebih bocor, ini bisa memungkinkan zat-zat yang seharusnya tidak masuk ke dalam aliran darah, seperti sisa makanan atau bakteri, untuk melewatinya. Kondisi ini sering disebut sebagai leaky gut syndrome dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan sistemik. Jika Anda merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi kacang rebus, ada kemungkinan Anda memiliki sensitivitas terhadap lektin. Gejala seperti perut kembung, gas berlebihan, atau diare setelah makan kokengkongan bisa menjadi petunjuk penting. Dalam kasus ini, sebaiknya batasi konsumsi kacang rebus atau hindari sama sekali. Ada banyak sumber protein dan serat lain yang lebih mudah dicerna dan tidak mengandung lektin, seperti tahu, tempe, atau sayuran hijau. Memperhatikan respons tubuh Anda terhadap makanan adalah langkah proaktif yang penting, terutama di masa lansia. Mendengarkan sinyal-sinyal dari tubuh dapat membantu Anda mengidentifikasi makanan mana yang paling cocok untuk Anda. Kedelapan, potensi masalah pada sendi kacang-kacangan, termasuk kacang rebus,
memiliki kandungan purin yang cukup tinggi. Purin adalah senyawa yang dipecah oleh tubuh menjadi asam urat. Pada orang dengan riwayat asam urat atau GOUT, konsumsi purin yang berlebihan dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah, yang bisa sangat berbahaya. Ketika kadar asam urat terlalu tinggi, ia dapat membentuk kristal-kristal tajam di persendian. Kristal-kristal ini memicu nyeri, pembengkakan, dan peradangan yang sangat menyakitkan, yang sering dikenal sebagai serangan gout. Serangan gout biasanya terjadi tiba-tiba dan dapat melumpuhkan, meskipun kacang rebus bukan penyebab utama asam urat. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar, ia bisa menjadi pemicu kambuhnya penyakit ini pada lansia yang sudah rentan. Oleh karena itu, bagi Anda yang memiliki riwayat asam urat, sangat penting untuk membatasi asupan kacang rebus. Mencegah lebih baik daripada mengobati, terutama saat penyakit sudah kambuh dan menimbulkan rasa sakit yang hebat. Serangan gout tidak hanya menyakitkan tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan sendi permanen jika tidak ditangani dengan baik. Jika Anda menduga kacang rebus memicu kambuhnya asam urat, sebaiknya konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi diet yang lebih sesuai. Ada banyak sumber protein lain yang lebih rendah purin yang bisa Anda masukkan ke dalam menu harian Anda, seperti telur, produk susu rendah lemak, dan ayam tanpa kulit. Penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki respons yang berbeda terhadap makanan. Apa yang aman bagi satu orang mungkin tidak aman bagi orang lain. Oleh karena itu, penting untuk memantau diri sendiri dan membuat pilihan makanan yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan pribadi Anda. Dengan memahami risiko ini, Anda dapat membuat keputusan yang lebih cerdas tentang makanan yang Anda konsumsi, membantu menjaga kesehatan sendi dan kualitas hidup di usia senja. Apakah ini berarti lansia sama sekali tidak boleh makan kacang rebus? Tentu saja tidak. Masalahnya bukan pada kacangnya, melainkan pada porsi, frekuensi, dan cara pengolahannya. Jika Anda ingin menikmati kacang rebus, batasi porsinya. Takaran yang aman untuk lansia adalah sekitar 1/4 hingga setengah cangkir per hari. Dan tidak setiap hari. Pilihlah kacang rebus yang dimasak tanpa atau dengan sedikit garam. Akan lebih baik jika Anda merebusnya sendiri di rumah. Selain itu, pastikan untuk mengonsumsi air yang cukup agar serat dalam kacang bisa dicerna dengan baik. Jika Anda memiliki riwayat penyakit ginjal, jantung, atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter Anda sebagai rangkuman. Meskipun kacang rebus kaya akan nutrisi seperti protein, lemak sehat, dan serat, konsumsi berlebihan pada lansia bisa memicu beberapa masalah. Pertama, masalah pencernaan seperti kembung dan gas bisa terjadi karena kandungan serat yang tinggi. Kedua, kandungan fosfor yang tinggi berpotensi membahayakan fungsi ginjal yang sudah menurun. Ketiga, kacang rebus bisa berinteraksi dengan obat-obatan, terutama pengencer darah, karena kandungan vitamin K. Keempat, kandungan kalori yang padat bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Dan yang terakhir, kacang rebus yang dijual di pasaran seringkali mengandung garam yang sangat tinggi. Berbahaya bagi penderita hipertensi. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda kini menyadari pentingnya mengendalikan porsi kacang rebus? Mari kita jadikan informasi ini sebagai langkah awal untuk menghindari kebiasaan buruk yang bisa merugikan kesehatan kita di masa tua. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan simpan untuk diri sendiri. Bagikan video ini kepada teman, lansia Anda, keluarga, atau siapapun yang Anda sayangi, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Mari kita saling menjaga dan mendukung satu sama lain untuk hidup lebih sehat dan bahagia di masa emas ini.